Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bi amril amal ala jami'il alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami selaku khatib untuk pertama kalinya berwasiat, khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk duduk di majelisnya dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin, dalam hal ini khatib akan sedikit membahas berkenaan dengan tafsir surat Al-Falaq yang telah kami baca tadi. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dalam surat Al-Falaq dijelaskan bahwa Qul a'udzu bi rabbil falaq. Surat ini merupakan dua surat dari gabungan atau pasangan surat An-Nas yang disunahkan oleh Rasul junjungan kita untuk sering-sering dibaca setiap selesai sholat atau mungkin sebelum kita tidur. Kalau para ulama kita membiasakan biasanya di masjid-masjid terutama yang salaf itu surat Al-Falaq dan An-Nas ini dibaca berkali-kali. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari kata Al-Falaq sendiri, itu Profesor Dr. Quraisyihab mengartikan bahwa Al-Falaq ini bisa berarti waktu subuh atau juga yang terbelah. Yang dimaksud di sini adalah posisi di mana kegelapan malam mulai tersibak dan matahari atau cahaya mulai akan terbit. Disyaratkan dari sini bahwa ketika kita membaca surat Al-Falaq, kita dalam hati kita, dalam keyakinan kita menyambut dari hal yang gelap ke terang benderang. Apa maksudnya? Ini menunjukkan optimisme kita, keyakinan kita bahwa dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala maka hidup kita akan barokah, akan lancar, akan sukses di dunia wal akhirah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Seseorang saja yang mungkin punya dekengan bahasanya itu, atau mungkin kenalan lah bupati, wali kota, jenderal, itu tenang. Apalagi kita dengan memulai hari kita, kegiatan kita, aktivitas kita dimulai dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tidak yakin, ma'asyiral muslimin, itu wali. Makanya Imam Al-Bishri, salah seorang wali Allah terkenal, ketika kondisi lagi paceklik, beliau bertemu dengan seorang budak. Ditanya, wahai budak, wahai si fulan, engkau ini musim
seperti kita kemarin pandemi. Bingung kemana-mana mau bingung. Dijawab oleh si budak tadi, saya tidak peduli dengan pajak itu. Saya punya tuan, majikan yang kaya raya dan sudah menyimpan bertonton beras, bertonton makanan. Buat apa saya bingung? Mendengar seperti ini, Syekh Hasan Al-Basri menangis. Ini orang yang punya dagangan juragan saja kaya raya. Tenang-tenang saja. Saya punya dagangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa menghadapi hidup ini bingung? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Dari kata al-falaq sendiri, kalau kita sering baca surat ini, mengisyaratkan keyakinan kita bahwa kita akan melakukan aktivitas kita dimulai dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau sudah seperti ini maka hidup kita akan sukses. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Falaq juga dijelaskan Allah memerintahkan kita untuk berlindung yang pertama dari makhluknya, yang kedua dari gelapnya malam, ketiga dari tukang sihir, dan keempat dari orangnya hasad ketika dia hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari perbuatan hasad dari orang yang hasad ketika dia hasad. Ini menunjukkan bahwa setiap orang sebenarnya ada potensi untuk hasad. Dari keempat ini, karena waktunya singkat, maka kita bahas yang terakhir saja, yaitu masalah hasad. Di mana memang dalam sebuah riwayat, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam diri kita ini ada mudghatan, segumpal darah. Idza salahat salahal jasad. Ketika segumpal darah itu, bagian itu bagus, maka yang lainnya akan ikut bagus. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Dan ketika jasad darah tadi jelek, maka semua akan jelek. Wa ya qalbu. Apa itu? Yaitu hati. Oleh itu, Ma'asyiral muslimin, dirubah. Kesempatan kali ini kami memilih satu saja, kalau banyak-banyak waktunya tidak cukup. Jadi hasad ini merupakan perbuatan hati yang luar biasa, sehingga Allah mengabadikannya dalam Al-Quran, surat Al-Falaq, di surat yang terakhir, di ayat yang terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa surat Al-Falaq ini termasuk surat Al-Mustashriqin. Jadi surat yang tergolong membersihkan hati. Ketika seseorang menghayati surat ini, mengamalkan surat ini, bahkan meresapi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka hatinya akan bersih dan akan terjauh dari golongan-golongan munafik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hasad ini menurut Quraish Shihab, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, ini merupakan kunci kebahagiaan. Ketika seseorang ini mampu menata hatinya untuk menjauhi sifat hasad, maka kehidupan dia akan bahagia. Mengapa seperti itu? Karena hasad ini merupakan iri dengki, iri hati, yang berkeinginan untuk selanjutnya bagaimana caranya nikmat yang diterima oleh temannya atau saudaranya itu hilang, bagaimanapun caranya, sehingga orang hasad inilah, kalau hasad umat, maka dia akan menghalalkan segala macam cara untuk menjatuhkan orang yang dihasati tadi. Berbahaya, Ma'asyiral muslimin. Bayangkan Qabil Habil itu, peristiwa cerita Qabil Habil, di mana Habil dibunuh oleh Qabil, ini karena hasad, iri. Lalu bagaimana supaya
Jadi pembunuhan pertama dalam dunia umat manusia di dalam COVID ini ya karena hasad. Makanya penting sekali masyaallah muslimin menata hati kita supaya kita ini walaupun secara fitrahnya manusia pasti memiliki itu, maka kita kendalikan hati kita. Dengan bagaimana caranya? Yang pertama, awal hasad ini kan dari rasa tidak syukur. Melihat tetangganya, temannya diangkat jadi kaprodi, temannya naik jabatan, beli mobil, lalu dalam hatinya merasa iri, lalu bagaimana supaya nikmat ini hilang? Awalnya dari rasa syukur. Makanya Allah dalam surat Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban," sampai diulang 31 kali maksudnya. Saking pentingnya syukur ini. Mensyukur nikmat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpel saja, apa adanya yang kita ada ini diterima. Makanya seseorang Arabi ketika beliau bertanya kepada Nabi, simpel itu syukur itu simpel saja. Ditanya, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, besok yang menghisap saya siapa?" "Allah." "Apakah Allah sering gembira, sering tersenyum, sering gembira, sering tertawa ya Rasulullah?" "Iya, Allah selalu gembira." Ulang Arabi, dipanggil oleh Rasulullah, "Wahai Arabi, mengapa engkau tanya seperti itu lalu langsung kembali?" Nah, kalau Allah saja suka gembira, suka senyum, suka tertawa, berarti aman saya. Gak usah repot-repot, yang penting saya yang beribadah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpel. Gak usah repot-repot. Apa yang ada di hadapan kita disyukuri. Walaupun ngapunten jenengan tidak bersyukur pun itu tidak ada manfaatnya. Termasuk kita iri atau dengki kepada seseorang juga tidak ada manfaatnya. Justru rata-rata penelitian menyatakan bahwa seseorang sakit itu berawal dari perasaan. Hatinya yang gundah gulana. Nah, gundah ini rata-rata berawal dari sifat hasad ini. Bagi kita yang hasad disimpan juga menjadi penyakit. Ketika kita melimpahkan pada orang lain, berbahaya bagi orang lain dan dosanya luar biasa, masyaallah. Oleh karena itu, di UIN Mataram diteliti bahayanya hasad. Semua permasalahan di dunia ini, pertikaian kita sesama saudara, sesama teman, itu rasa-rasa berawal dari hasad ini. Beliau mengumpulkan ayat-ayat, melihat fenomena alam yang ada, melihat fenomena masyarakat. Rata-rata awalnya dari hasad ini. Maka oleh karena itu, untuk menjadikan kita supaya hasad kita itu terkendali, satu-satunya adalah syukur kepada Allah. Dan yang kedua adalah tawakal. Kita harus yakin, berserah diri kepada Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahwa pemberian apa yang diberikan Allah itu yang terbaik buat kita. Dulu ada seorang buta, ketika ditangkap oleh raja, dia tidak bersyukur, kenapa saya buta. Tapi ketika teman-temannya semua dimakan karena rajanya kanibal, tinggal dia seorang dilepaskan karena dia buta, baru dia menyadari bahwa ternyata semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau cari hikmahnya pasti akan ketemu. Karena ibarat gak usah Allah lah, kita saja memberikan anak kita. Ketika anak itu sakit minta es kita berikan, berarti kita tidak sayang pada anak kita. Anak-anak kita dengan coba muhasabah, terkadang permintaannya luar biasa. Tetapi apakah seluruh permintaan itu diberi? Tentunya kita pilih dan pilih mana yang bermanfaat untuk anak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, mari kita serahkan apapun yang diberikan Allah kepada kita, maka itulah yang terbaik. Dan terakhir masyaallah muslimin, bagaimana kita supaya hasad kita itu terkendali? Tidak lain adalah surah Al-Falaq ini, bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari hasad. Dan namun kurban besok ini merupakan salah satu cara supaya kita ini terhindar atau dijauhkan dari sifat hasad. Paling gampang kalau menghadapi orang tidak suka dengan kita itu dengan memberi. Nah, kurban ini kita memberi
Tidak hanya untuk fakir miskin, tapi semua golongan bisa menerima masuk manfaatnya. Jadi bahasanya kiai-kiai kita, lek gak disenengi tonggo, gampang Pak. Sering weneh orang jajan, sering weneh panganan, kok awal-awal dhewe. Bahasanya gitu kalau saya oleh kiai saya, lek gak disenengi wong gunakno ae. Kayak orang sesuatu ada apapun kasih, lama-lama pasti akan luntur. Dan itu sudah saya praktekkan di mana-mana, termasuk saya mendirikan pondok, wis gratis, gak disenengi, gak usah bingung. Sudah diberi saja, undang diberi, doakan, selesai. Oleh karena itu harus muslimin monggo dengan bersyukur, dengan tawakal. Bersyukur tawakal ini bermanfaatnya di masyarakat adalah memberi, sering memberi, tidak hanya meminta tapi memberi, dan terakhir dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti surah Al-Kahfi, a'udzu birabbil falaq, kita berlindung dari Allah, Tuhannya pencipta manusia, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat hasad, dan insya Allah kalau sudah hasad ini terkendali, maka hidup kita akan bahagia. Ketika kita bahagia, maka kesuksesan dunia dan akhirat akan kita capai. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil hamd wa anta arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu